Shalom Sobat Golden Gate Channel yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian dari seorang murtadin yang berasal dari Madura. Saya kasih Tuhan, di mana dia banyak mengalami yaitu tantangan ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kamu masuk Kristen itu ada yang menukar dengan duniawi, menukar dengan harta, dengan keenakan, fasilitas. Tidak ada namanya mengikut Yesus ditukar Indomie, ditukar uang. Tidak ada, saudara. Saya mengikuti Yesus karena saya percaya kepada Dia. Karena Dialah jalan keselamatan. Saya menemukan keselamatan yang sejati di dalam Yesus itu. Yesus Al-Masih. Saya yang dulunya anggap Dia manusia biasa, ternyata Dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Menyelamatkan saya. Mati di atas kayu salib. Disalibkan. Wafat, dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit. Maka benar dalam Al-Quran, hai Isa, engkau menjadi orang yang diberkati di mana engkau berada. Di saat lahirmu, kematianmu, dan kau akan dibangkitkan. Tuh, Al-Quran saja di surat Maryam mengatakan, hai Isa, hari-harimu engkau akan diberkati, menjadi orang yang diberkati kemana engkau berada. Dan engkau akan dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan. Jadi benar, saudara. Jadi benar seperti Yesus. Aku datang ke dunia, Dia datang ke dunia, Dia mati, disalibkan, lalu Dia bangkit pada hari ketiga. Itu, saudara. Tetapi orang kok tidak mengerti. Saya sama dulu tidak mengerti. Tidak mungkin Yesus itu dimati, disalib. Tidak mungkin. Isa itu diserupakan. Diserupakan dengan siapa? Siapa saksinya? Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan, aku hari ini akan diserahkan ke tangan pendurhaka. Tetapi pada hari ketiga, aku akan bangkit. Yesus mengatakan begitu, saudara. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau Yesus tidak mengatakan, pasti Yesus itu pendusta dan berbohong. Tetapi Yesus mengatakan, pada hari ketiga, Yesus sendiri mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Memang, saudara, ketika Dia disalibkan memang tidak berdaya. Nah, jadi iman percaya saya kepada Yesus waktu saya di keluarga saya, di kakak saya yang tentara, membuat saya mungkin Dia bisa membuat iman saya luntur kepada Tuhan. Tapi tidak bisa. Lah terus bagaimana waktu itu? Terus Mas Holik sudah setelah di Bandung untuk iman percaya kan tadi karena begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api di dalam roh ya, untuk percaya kepada Yesus. Nah, apa yang Mas Holik lakukan? Apakah Mas Holik pergi cari gereja atau bagaimana? Dan apa yang terjadi? Tidak kepikiran mencari gereja. Oh. Tidak kepikiran. Tetapi pada hari Minggu, ketika saya berada di dalam kakak saya di kompleks tentara, kan biasa di dalam kompleks itu asrama. Saya dengan keluarga kakak saya itu biasa. Ya, saya membantu kakak saya, memberikan makan ayam. Saya sholat seperti biasa. Saya sholat, saudara. Saya sholat. Di tahun 2009 itu. Tetapi pada hari Minggu, seperti ada suara dalam diri saya. Holik, apakah aku yang menyelamatkan kau masih menyangkal aku? Holik, janganlah engkau menyangkal aku. Dari situ, saudara, iman saya di dalam saya tidak bisa saya sembunyikan terus. Apapun saya katakan kepada keluarga saya, waktu saya dari Pulau Madura yang sangat keras agamanya, saya harus merantau ke Bandung supaya apa? Iman saya kepada Yesus itu, iman percaya saya kepada Yesus supaya luntur. Tetapi tidak bisa. Dan sesudah itu saya pada hari Minggu, saya itu diam pada hari pagi-pagi itu. Saya udah bangun dari subuh, tapi pagi-pagi itu kok saya seperti ada suara, Holik, masihkah engkau menyangkal aku?
Saya diam gitu. Di ruang tamu kakak saya itu saya diam. Saya diam sejenak. Apakah engkau menyangkal aku, Holik? Itu seperti suara yang sangat merdu di dalam diri saya. Seperti damai. Tetapi saya pada waktu pagi itu saya memberanikan pergi keluar dari rumah kakak saya itu. Saya pergi, tapi saya izin. Kakak saya bilang, mau kemana? Saya bilang, saya mau keluar. Saya mau keluar. Biasa kalau di komplek kan jalannya bagus ya. Kompleknya rapi, saya jalan. Saya jalan. Di situ ada gereja. Saya tidak akan sebutkan gerejanya. Ada gereja bagus, gereja. Saya lihat gereja itu kok damai ya, gereja. Saya lihat dari jauh. Nah, saya kaki kok seperti ada suara. Mari masuklah, mari masuklah. Kok ada suara? Suara itu seperti liri-liri. Mari masuklah. Seperti ada suara di pagar gereja itu. Itu di dalam kompleks tentara. Seperti ada suara, mari masuklah. Jadi suara itu bukan untuk menjerumuskan, tetapi mari masuklah. Seperti mengatakan suara yang damai, mari datang kepadaku. Saya masuk ke gereja itu. Di situ saudara, saya duduk di gereja itu. Saya dalam keadaan berdosa, saya duduk. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kata saya. Saya berdoa. Saya di dalam gereja itu. Dan dalam diri saya itu ada ketenangan. Ketika saya menyebut dia Yesus, di dalam gereja itu saya menemukan ketenangan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dan sesudah gereja itu selesai mengakhiri ibadah, saya keluar. Saya keluar dari gereja itu, saudara. Saya keluar dalam saya nggak menunjukkan seperti orang kayak orang. Saya seperti biasa aja. Saya keluar gereja, apa adanya. Saya keluar, saya pulang. Saya pulang ke rumah. Di rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Di rumah saudara saya nggak terjadi apa-apa. Jadi nggak ada rasa curiga. Nah, berapa jam kemudian, itu masih pagi, saya pulang dari gereja itu, kakak saya nggak tahu. Nah, saya pulang dari gereja sekitar jam 9, jam setengah 10 saya nyampe rumah. Nah, sudah jam 10, saya pulang, saya istirahat dulu. Saya duduk, biasa di dalam rumah kakak saya, biasa saya bercengkraman dengan ponakan saya, dengan kakak saya bercengkraman biasa. Nah, sudah itu, sore ada kabar, ternyata teman kakak saya ini yang orang gereja ternyata kenal. Ternyata kenal dengan kakak saya ini. Dia langsung bilang ke kakak saya, "Om, saya kayak melihat adikmu di gereja." Nah, melihat saya, langsung kakak saya itu marah. Dalam diri saya, mungkin dalam diri dia, mungkin dia marah. Tapi seakan tidak percaya, kok adik saya kok masih beriman kepada Yesus, padahal udah ada saya. Nah, sudah itu saudara, terjadilah. Kakak saya mendatangi saya, dia menanyakan, apakah kamu ke gereja? Saya jawab waktu itu, saya tidak. Dia tanya lagi, apa kamu ke gereja? Tidak. Jawab. Nah, ketika saya menjawab, ya saya ke gereja. Dari situ saudara, dari situ kakak saya menghajar habis-habisan. Gemparlah itu diisi serumah keluarga itu. Di dalam keluarga itu semua gempar. Mengetahui saya datang ke gereja. Karena apa? Karena tahu dari teman saya, dari teman saudara saya itu. Dari teman kakak saya itu, dia tahu, diberitahu oleh teman kakak saya ini yang sama-sama tentara, tapi dia orang Kristen. Ya mungkin dia jujur, tulus. Kakak saya kan selama ini kan satu kantor lah. Satu kantor selama ini kan yang ditahu kan Islam. Saya Islam. Nah, dia memberitahukan bahwa ngelihat saya di gereja. Dari situlah saudara terjadi penganiayaan. Saya dihajar habis-habisan. Sampai saya dipukul ulu hati saya sampai keluar darah. Saya langsung berkata, waktu saya dianiaya oleh saudara saya. Saya bukan hanya dianiaya waktu saya di Madura.
Alkitab dibakar, tetapi sampai di Bandung pun saya harus menanggung penderitaan itu. Tetapi Yesus berkata, mengikut Yesus harus menderita. Barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci. Karena apa? Walaupun diri saya dibenci, walaupun diri saya dihabiskan, nyawa saya tidak akan menyangkal Yesus. Nah, dari situ saudara, saya dihabisin, dipukul, dianiaya. Apa yang saya katakan saudara ketika saya dianiaya? Saya dipukul sampai keluar darah. Sampai keluar darah saudara. Saya dipukul. Apa yang saya katakan dalam penganiayaan itu? Terima kasih Tuhan. Aku telah mengikuti pikul salibmu ini. Terima kasih Tuhan, saya mengikut salibmu ini. Bayangkan saudara, mengikut Yesus yang saya bukan dari pengikut Yesus, yang saya tidak percaya Yesus. Saya dianiaya oleh Yesus. Saya dianiaya oleh orang. Oleh kakak sendiri. Saudara, ya. mengikut Yesus, saya dianiaya. Karena mengikut percaya kepada Yesus, saya mengalami penganiayaan itu. Malahan dalam ucapan saya, terima kasih Yesus. Saya bisa mengikut engkau memikul salib ini. Tetapi dalam diri saya ada damai sejahtera. Mengapa? Semakin kamu dianiaya, maka iman percaya pengharapanmu kepada Yesus semakin dikuatkan. Karena Tuhan Yesus yang bekerja. Yesus yang bekerja dalam diri saya tidak bisa menyangkal dia saudara. Dia yang datang dalam mimpi saya, dia berkata, Holik jangan takut, ikutlah aku. Maka katanya jangan takut itu maknanya luas. Engkau mau dalam keadaan miskin, engkau mau keadaan dalam sehat, senang. Jangan takut dalam penganiayaan pun, jangan takut. Dalam keadaan kita susah, jangan takut. Iman percaya kita jangan menyangkal Yesus, itu saja saudara dalam diri saya. Oke, terus setelah dianiaya ini diusir. Apakah Mas Holik diusir? Langsung diusir kebesokan harinya. Nah, terus Mas Holik hari itu keluar dari rumah kakak, terus apa yang Mas Holik lakukan? Kan dia tidak punya teman, dia tidak punya saudara di sana di Bandung. Nah, kita dengar ya kesaksian dia, terus bagaimana? Nah, pada esokan harinya kakak saya menelpon kepada bapak saya di Madura. Bapak saya langsung mengatakan, kalau memang Holik itu masih Kristen, usir saja. Kalau tidak mau pergi, jebloskan saja ke penjara. Atau paling tidak saya diasingkan. Itu ancaman saya. Dan ancaman bukan ancaman itu saudara. Ancaman saya apa? Saya dicoret dari keluarga, tidak mendapat warisan. Dan saya akan dianggap mati kalau saya tetap mengikut Yesus. Itu yang dikatakan oleh orang tua saya. Dan itu dilakukan. Dan itu pun dilaksanakan oleh kakak saya. Dan kakak saya apa pada hari Senin itu ketika pagi, langsung dia mengatakan, pergi kamu dari sini. Angkat tasmu kalau kamu masih tetap mengikuti Yesus. Saya katakan, kakak, Holik akan tetap mengikuti Yesus. Sampai ditutup tanah pun, saya tidak akan menyangkal dia. Saya pergi saudara dalam keadaan damai. Saya tidak memikirkan harta. Saya tidak memikirkan apa dalam diri saya punya uang atau tidak. Itu yang harus ingat. Saya tidak ditukar oleh dunia. Nah, waktu itu Mas Holik ada duit berapa tuh keluar dari rumah? Tidak punya sama sekali. Terus bagaimana kamu mau makan? Terus bagaimana kamu hidup? Dari situ saudara, Tuhan menolong saya. Ketika itu saya keluar dari rumah, saya seperti orang gelandangan. Tetapi dalam keadaan saya seperti itu, saya tetap berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku yang berdosa ini Engkau selamatkan. Dan boleh mengikut salibmu ini. Boleh mengikut salib. Saudara, ada sukacita, ada rasa syukur. Bukan karena kekurangan makan atau apa. Mengikut Yesus saya bersyukur. Saya tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika saya keluar dari rumah itu, saya bekerja jual gorengan. Oh, itu ikut siapa itu? Itu bekerja di sebuah warung, yaitu ternyata warung itu yang mempunyai adalah istri tentara juga. Oh, dia menolong ya? Menolong, dan istri tentara itu juga kenal dengan kakak saya. Akhirnya kenal dia nolong. Menolong saya jual gorengan, membantu mengiris bawang,
Lakukanlah semuanya semua itu saya lakukan. Dari suruh ini, suruh itu saya mau. Di pekerjaan dapur, saya jualan gorengan, pisang, apa saya lakukan. Saya dibayar seminggu sekali 50.000. Itu. Nah, terus bagaimana perjalanan hidup Mas Solik setelah itu? Kan saya Tante tahu bahwa Mas Solik ini kan tinggalnya di emperan, bukan di emperan, di apa, bantaran, di bantaran sungai, kontrak di rumah-rumah kecil yang di bantaran sungai, yang biasanya kalau hujan, jangankan hujan, hari biasa pun banyak ularnya yang masuk, bahkan kobra gitu. Jadi kalau dia tidur ada yang mendesis-desis, dia udah biasa aja gitu. Ya, itu bagaimana sampai kamu bisa ada di bantaran sungai? Nah, karena saya hidup di bantaran sungai, bagi saya tidak jadi masalah. Karena saya membawa iman. Mau saya hidup di kolong jembatan, bagi saya tidak menjadi masalah. Saya akan menunjukkan bahwa mengikuti Yesus itu bukan ditukar oleh duniawi, tetapi karena iman percaya kita, supaya kita diselamatkan. Kayak hidup miskin pun saya tidak masalah, saudara. Nah, kenapa saya hidup di Bandung itu? Saya keluar langsung hidup di sebuah rumah kontrakan itu di pinggir sungai. Karena apa? Waktu itu Tante dengar katanya ada pertamanya ditolong sama kakak dari seorang yang anak Tuhan juga yang menolong Mas Solik, diajak tinggal di rumahnya dia ya. Oh, jadi kakak rohani gitu yang membina, membantu dia mengenalkan Yesus lebih dalam lagi. Ya, terus kemudian bagaimana tuh Mas setelah tinggal dengan kakak nih? Nah, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan di Bandung. Dia asli Jawa, tapi dia berdomisili di Bandung, bekerja di Bandung, merantau ke Bandung juga. Dia itu sangat baik sama saya. Dari pertama saya kenal, dia sangat baik, ramah kepada saya. Waktu itu dia menolong saya itu karena sebagai teman biasa gitu, teman. Karena dia orang Kristen, saya juga mungkin saya orang Kristen juga, dia tolong saya. Nah, saya bertemu dengan dia tidak tahu kalau saya itu ternyata mengikuti Yesus menderita dari keluarga saya, menderita mengikuti Yesus. Kalau dia tidak tahu kalau saya dari Madura merantau ke Bandung ikut saudara juga dianiaya, saya diusir, dia tidak tahu, saudara, nggak tahu. Tetapi pada suatu saat saya ceritakan kepada kakak angkat saya ini, dia bertanya. Saya katakan bahwa saya dari Madura datang ke sini ikut saudara, tapi saya mengikuti Yesus, saya begini, menderita ikut Yesus. Jadi saya katakan bahwa saya tidak ada tempat tinggal. Lalu, tetapi pada hari pertama itu saya bilang saya nggak tinggal di rumah saudara angkat saya, karena kita obrolan biasa. Dia tidak langsung menawarkan, ayo nanti ikut saya, enggak. Saya masih luntang-lantung, masih nggak ada tempat. Nah, dari situ saudara, pada hari kemudian saya bertemu lagi dengan saudara ini, saudara yang angkat saya ini, teman saya ini yang baik ini, ketemu lagi, lalu dia ngobrol gitu, lalu dia menawarkan, bagaimana kalau tinggal di rumah saya. Saya waktu itu memikirkan, saya katakan tidak, jangan, nanti saya ngerepotkan. Tidak apa-apa, kamu tinggal di sini. Waktu itu saya tinggal seorang diri bersama dia. Dia yang memberikan tempat kepada saya. Nah, dia memberikan saya tempat. Bujangan ya? Memberikan bujangan. Oke, terus bagaimana setelah itu kan Tante dengar bahwa Mas Solik mempertemukan dia dengan seorang wanita yang sama-sama anak Tuhan dari gereja yang lain. Mas Solik lah yang jadi memperkenalkan mereka berdua, terus mereka menikah ya. Mereka menikah dan istrinya tentunya tinggal dengan suaminya dong. Mas Solik juga ada di situ. Ada kejadian yang tidak enak pada saat si kakak ini berangkat kerja. Ada kejadian yang tragis sekali. Bagaimana ceritanya? Nah, jadi ketika saya udah di rumah saudara angkat saya ini, yang juga teman saya ini, yang sudah menjadi saudara angkat saya tinggal di rumah itu. Waktu itu dia masih bujangan. Dan saya
memperkenalkan dia kepada seorang wanita yang sangat sederhana. Nah, wanita itu memang teman saya, teman gereja. Nah, saya perkenalkan, siapa tahu mungkin nanti berjodoh. Nah, dan mereka berjodoh akhirnya. Dan mereka berjodoh, saling mencintai. Dan mereka menikah intinya. Menikah akhirnya. Nah, enggak, terus mereka kan sudah tinggal menikah dan tinggal bersama nih. Terus kemudian Mas Holik bisa ketendang dari situ, itu bagaimana ceritanya? Nah, ketika saya udah di rumah itu, sesuatu hal yang terjadi tidak diinginkan terjadi. Ketika saya di rumah situ, saudara yang teman saya ini yang saya perkenalkan dengan saudara angkat saya ini melakukan, dia terprovokasi oleh orang-orang masyarakat sekitar. Tetangga. Karena apa permasalahan? Dan akhirnya mereka itu datang rame-rame geruduk dengan ini si kakak ipar tadi. Jadi dia kan panggil kakak ipar ya. Kakak iparnya ini datang, kemudian mereka mengusir Holik keluar dari rumah itu, dan akhirnya Holik ini akhirnya dia keluar dengan membawa kopernya dia keluar, dan si kakak ini tadi nggak tahu kalau si Holik sudah terusir gitu, dan akhirnya Holik tinggal di bantaran sungai. Ya sahabat yang kasih Tuhan, menurut saya keputusan Pak Holik adalah keputusan yang paling tepat ketika beliau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan beliau berani untuk membayar harga, apapun harganya. Baik dia harus diasingkan, dia harus ditolak, diusir dari rumah, dicoret dari anggota keluarga ya. Iya, dia tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Bahkan walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Nah, saya kasih Tuhan, ini adalah keputusan yang paling tepat ya. Keputusan yang sungguh-sungguh patut diacungi jempol ketika seorang mengambil satu keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Ya saya kasih Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya kita mendapat jaminan yang pasti dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya kasih Tuhan, untuk masuk ke surga itu perlu jalan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menggapai surga dengan kekuatan sendiri, dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang harus memberikan jalan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, yang kedua kita melihat Yesus adalah kebenaran, di mana Yesus yang memerdekakan, yang membenarkan setiap hidup orang yang percaya kepada Dia, sehingga kita tidak lagi dihukum, tetapi kita dimerdekakan oleh karena Yesus Kristus. Dan Yesus adalah hidup, Sang Pemberi hidup yang memberikan hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya kasih Tuhan, demikian sahabat hal yang bisa dibahas hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap kesaksian dan firman Tuhan yang disampaikan, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang. Kiranya banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.